Jadi begini Bang, ketika kita sudah beribadah umroh di Mekah, sudah selesai, lalu kita menuju ke Madinah. Nah, ketika di Madinah, kita beribadah kembali, misalnya sholat lima waktu, yang wajib-wajib udah kita laksanakan di Masjid Nabawi. Nah, pertanyaannya di sini ada ibadah-ibadah sunnah apa aja nih yang bisa kita lakuin di Masjid Nabawi, plus kita bisa ngelakuin apa aja di situ. Boleh. Baik, ini dia. Ini dia. Yang pertama tuh kita ketika di Masjid Nabawi pastinya kan kita pengen sholat 5 waktu. Ya. Nah jangan lupa juga melakukan sholat sunnah, baik yang rawatib, qobliyah, ba'diyah. Belum lagi manfaatkan tuh waktu kayak waktu duha, ya kan, sholat suruh, ya kan. Belum lagi kalau setelah sholat fardu tuh ada sholat jenazah. Ya. Nah kita manfaatkan itu tuh. Jadi ibadah-ibadah yang berhubungan dengan sholat kita ikut, gitu. Yang kedua, di sana tuh banyak halakoh-halakoh. Terutama yang paling disukai ataupun yang paling diminati oleh jamaah ikhwan itu di pintu 19. Iya. Saat ini ada halakohnya Ustadz Ariful Bahri. Dari mulai pada maghrib sampai menjelang isya. Nah itu di pintu 19 kajian khusus ikhwan. Itu tiap hari ya? Insya Allah tiap hari. Insya Allah tiap hari. Dan halakoh-halakoh yang lain bisa kita datang langsung ke halakoh-halakoh itu dengan langsung duduk di sana dan menyapa sehnya ataupun sahabat-sahabat di sana, atau kita daftar melalui aplikasi. Gitu. Jadi kita misalnya mau belajar tahsin, mau belajar bahasa Arab, nah situ ada halakoh-halakohnya. Nah kalau yang khusus bahasa Indonesia yang mana? Yang di pintu 19. Ustadz Ariful Bahri untuk kajian tematik sih biasanya. Betul. Dan pastinya terkait tentang fikih umroh dan sejarah sirah Nabi ataupun sirah Masjid Nabawi biasanya kajiannya. Dan ada lagi kita juga bisa mengunjungi, kita bisa ziarah ke makam baqi. Makam di mana para syuhada dikubur di sana. Nah itu bukannya waktu-waktu tertentu. Biasanya ba'da subuh sama ba'da asar. Nah, dan setelah sholat biasanya kalau memang ada jamaah ataupun ada warga yang wafat, itu ada proses penguburan. Nah kita bisa lihat proses penguburan di makam baqi itu. Berarti orang yang meninggal di Madinah itu udah pasti ke makam baqi ya? Belum tentu juga. Belum tentu. Ada yang memang dikaburkan di situ, ada yang ada syaratnya atau gimana itu? Walau alam itu yang paham mungkin teknisnya pihak Madinahnya pihak Masjid Nabawinya. Gitu. Dan ada lagi jamaah juga bisa mengunjungi museum-museum yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Ada Museum Asefiyah, sebelumnya ada Museum Percetakan Al-Quran. Nah itu jamaah bisa mengunjungi museum untuk mencari tahu ataupun mengenal lebih dalam Islam itu seperti apa. Kurang lebih sih itu, sama mungkin kalau memang mau ziarah sekitar atau Masjid Nabawi, itu ada Masjid Gamamah. Ada Masjid Gamamah, masjid di mana sejarahnya Rasulullah awan itu turun untuk menaungi Rasulullah ketika beliau berkhutbah. Dan ada Masjid Abu Bakar, serta ada tempat khusus untuk pengambilan air Zam-Zam. Di sana. Ada tempat khusus. Jadi kita itu bisa bawa jergen ataupun galon. Dalam jumlah banyak berarti? Dalam jumlah banyak, betul boleh. Dan itu free. Kita cuman modal bawa kantongnya aja. Selanjutnya kita bisa mengunjungi Raudhoh. Kita bisa beribadah di sana. Saat ini para jamaah itu bisa daftar via personal melalui aplikasi Nusuk. Dan itu ketika jamaah sudah masuk, itu bisa masuk lagi asalkan masih di posisi di sekitaran Masjid Nabawi. Jadi kita bisa berkali-kali. Apa yang akan kita lakuin? Ya pastinya kita berdoa. Karena Raudhoh itu adalah taman surga antara mimbar Nabi, di antara mimbar dan rumahnya beliau. Gitu. Jadi Masya Allah kalau kita bisa sering mengunjungi Raudhoh tersebut. Gitu. Plus juga mungkin kita bisa menikmati Quba Safari Night. Quba Safari Night. Iya, dari pelataran Masjid Nabawi itu kita naik golf car menuju Masjid Quba. Oh iya, bayar tuh berarti ya? Bayar. Berapa tuh bayar? Kurang lebih pulang pergi 40 real. 40 real.
pulang pergi ya. Kalau jalan kaki sekitar berapa jam ya? Jalan kaki ada sekitar setengah jam. Setengah jam. Dan itu boleh dibilang napak tilas perjalanan Rasulullah ketika beliau memang mau sholat di Masjid Quba. Betul. Dan kegiatan lain ketika jamaah ada di Masjid Quba, insya Allah bisa mendapatkan pahala seperti pahala umroh ketika kita sholat 2 rakaat di Masjid Quba. Dan bisa juga kita ziarah untuk napak tilas ke Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Gunung yang dimana pertama gunung itu nanti akan dibawa ke surga oleh Allah. Dan gunung yang dimana pahala mengurusi jenazah seperti sebesar Gunung Uhud, Masya Allah. Gitu. Jadi ketika ada di sana perbanyak untuk mengikuti sholat jenazah selepas sholat fardu. Gitu. Dan di Jabal Uhud itu kita bisa napak tilas bagaimana kita ada sejarah yang jadi pelajaran terkait dengan harta rampasan perang, harta gamimah. Gitu. Mungkin kurang lebih itu. Terima kasih atas jawabannya Bang Mahendra. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, buat teman-teman semua yang ingin umroh, silakan bersama kami di Mutiara Sunnah. Mutiara Sunnah, amanah selalu di hati.